فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Bismillah. Pada lafal bacaan fawailul lilladzina yaktubuna, pada lafal fawailul li di sini tanwinnya langsung dimasukkan ke huruf lam. Fawailul, ya, awalnya fawailun, karena bertemu dengan huruf lam maka tanwinnya dimasukkan ke huruf lam dan diganti dengan huruf lam. Maka inilah yang kita namakan dengan bacaan idgham. Nah, idghamnya tapi di sini disertai dengan, tidak disertai dengan gunnah, maka dinamakan dengan bila gunnah, hanya masuk saja. Kemudian balafal lilladzina, panjangkan zi sepanjang 2 harakat dan hati-hati dalam melafalkannya, jangan sampai terganti dengan huruf zai. Jangan kita baca lillazina, akan tetapi lilladzina, zina. Kemudian pada lafal yaktubuna, huruf kaf yang berharokat sukun, hati-hati di dalam melafalkannya, jangan sampai terpantulkan. Contoh yaktubuna itu memantul, dan kaf bukanlah huruf qalqalah, karena huruf qalqalah hanya 5, ba, jim, dal, to, qaf, atau bisa qotoba jim dal atau qutba jadin. Maka di dalam melafalkan huruf kaf yang berharokat sukun, langkahnya adalah menyesuaikan dengan makhraj dan sifatnya. Makhraj huruf kaf dari pangkal lidah kita, dan kaf memiliki salah satu sifat. Yang pertama adalah syiddah, tertahannya suara, dan hamas, dia mengadanya nafas kita. Maka ketika melafalkan huruf kaf ini, yang langkah pertama adalah tahan suaranya, barulah alirkan nafas. Ak. Maka di sini yaktubuna, dan panjangkan bu sepanjang 2 harakat karena ia mad tabi'i. Yaktubunal kitaba bi aidihim, panjangkan ta sepanjang 2 harakat karena dia ada alif kecil setelahnya. Bi aidihim, panjangkan dinya 2 harakat karena di sini ada ya kecil, teman-teman. Nah, bentuknya adalah titik 2 ya-nya seperti ini. Kadang-kadang dalam penulisannya kita agak sedikit bingung, tapi di sini jangan bingung karena dia adalah huruf ya yang sukun, yang tidak dikasih harakat, itu artinya ya sukun. Kemudian pada lafal summa yaquluna hadza, pada lafal summa tahan suara mimnya sepanjang 2 harakat. Summa jangan langsung dilepaskan karena ia ada bacaan gunnah pada lafal bacaan ini. Summa ditahan dahulu sepanjang 2 harakat. Kemudian summa yaquluna hadza, pada lafal qulu hadza, keempat bacaan ini wajib dipanjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Maka harus sama antara mad tabi'i yang satu dengan mad tabi'i yang lain, tidak boleh beda. Contoh berbedanya begini, summa yaquluna hadza, beda antara quluha dan za-nya berbeda, harus sama. Yaquluna hadza, seperti itu. Kemudian jelaskan min indillah, pada lafal nun sukun bertemu ain, jelaskan huruf nunnya karena dia ada bacaan izhar. Kemudian pada lafal indillah, di sini suara nunnya disamarkan ke huruf dal karena ia ada bacaan ada bacaan ikhfa, yang mana ikhfa itu cara membaca antara izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas suara nunnya, kalau idgham suara nunnya dimasukkan, dan ikhfa di antara keduanya membaca samar. Maka min indillahi. Kemudian melafal Allah bila didahului dengan kasrah harus tipis.
liyashtaru bihi thamanan qalila. Shin pada lafal liyashtaru, ya, hati-hati dalam melafalkannya, jangan sampai terlafadzkan dengan liyastaru. Nah, di sini harus berbunyi dengan shin. Ya, ash, bukan as tapi ash. Maka liyashtaru, ru tebalkan huruf ro-nya karena dia ro tafkhim. Nah, maaf, ini sini tidak ada bacaan gunnah ya teman-teman. Ya, liyashtaru bihi thamanan qalila. Kemudian panjangkan lafal bihi karena dia ada ha dhamir bertemu setelahnya ada berbentuk seperti ini. Ini menandakan dia ya kecil, yang dimana ini kita namakan dengan bacaan mad silah, panjangnya 2 harakat. Kemudian thamanan qalila pada lafaz sa, ya, ini hati-hati jangan sampai terubah menjadi samanan qalila, menjadi sin gitu ya, tapi dia sa, samanan qa. Kemudian di sini fathatain bertemu dengan huruf qaf. Ya, fathatain bertemu dengan huruf qaf, maka di sini ada bacaan ikhfa yang lupa kami tuliskan. Cara membacanya yaitu samarkan suara nunnya kepada huruf qaf awalnya samanan, karena bertemu qaf samanan qalila, dan ditahan dengungannya sepanjang 2 harakat. Qalila pada lafal li sudah kita ma'ruf, yaitu mad tabi'i, tidak kita bahas, yaitu la. Ini ada namanya mad iwad pada lafal la, yaitu apabila ada fathatain bertemu alif di akhir bacaan dan kita waqaf, maka dibaca dengan mad iwad, yaitu misalkan di sini ban berubah menjadi ba, panjang ba. Kalau lan berubah menjadi la. Nah, inilah dinamakan mad iwad. Tanwinnya diiwadkan, diganti dengan panjang. Kemudian fawailul lahum mimma katabat aydihim. Fawailul lahum sama dengan fawailul lilladzi, yaitu suara lamnya langsung dimasukkan ke huruf, maaf, suara tanwin langsung dimasukkan ke huruf lam karena ia idgham bila gunnah. Kemudian pada lafal lahum mimma, mim yang pertama ketika ia sukun bertemu dengan mim setelahnya, maka ini wajib ditahan suara mimnya, karena ia ada idgham mimi, bacaan idgham mimi, yang dimana ada huruf mim bertemu dengan mim yang berharokat, ada mim mati bertemu mim harokat, atau ada huruf mim yang sukun bertemu dengan mim setelahnya atau yang sama, maka dinamakan dengan idgham mimi. Cara membacanya, masukkan mim pertama kedua dan ditahan. Kemudian mim pada lafal yang kedua ada bacaan gunnah, ditahan suara mimnya karena dia bacaan gunnah. Kemudian ma 2 harakat karena ia mad tabi'i. Katabat aydihim. Ini dia adalah lafal ta sukun. Cara membaca ta sukun sama dengan membaca huruf kaf sukun, karena dia punya huruf yang punya sifat namanya hamas dan syiddah. Maka langkah pertama ditahan nafasnya, baru dialirkan suaranya. Katabat, katabat, katabat aydihim. Seperti itu. Aydihim sama sebagaimana bi aydihim, tidak kita bahas, kita lewati saja. Ya, mim mati ketemu waw, yaitu idhar syafawi. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Wailul lahum, tanwinnya masuk ke huruf lam karena ia idgham bila gunnah. Adanya tanwin bertemu dengan huruf lam, masukkan ke lam. Lahum mimma sama mim mati bertemu idgham mimi. Mim yang pertama masukkan mim kedua dan ditahan sepanjang 2 harakat. Kemudian mim yang kedua yang itu ditahan, yaitu adanya gunnah. Yaksibun sama pada lafal kaf ketika sukun dengan yaktubun, cara membacanya sama ya. Kemudian pada lafal bun ada mad arid dis sukun. Baik, kita coba ulangi dari awal sampai akhir. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaqulun hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila.
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون